Setelah Wali Paiti di Indonesia, beberapa hari di Indonesia, Wali Paiti ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai perintah Sang Sultan Aulia. Wali Paiti mulai berkemas untuk berangkat ke gua Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan, mulai jisamsu, gudang garam, dan jarum sudah lengkap. Tidak ketinggalan kopi satu blek juga dibawanya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Pati mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultan Aulia. Pada suatu hari yang ketujuh, sejak pendakian Wali Pati akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil, tertutup ilalang, dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air, dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Pati dan pergi menunjuk ke mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, Wali Pati ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis. Pengetahuan rohani Wali Pati semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur rohaninya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Pati ini melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rakaat tanpa terasa telah beliau dan Wali Pati baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Pati turun dari batu menuju tempat perbakalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok jisamsu refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya Wali Pati ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya, tapi tetap aja korek tidak ditemukan. Wah, ciloko iki. Wali Pati bergumah sendiri. Dia melihat kopi satu blek yang aromanya begitu harum dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wis muspro kabeh iki. Kok bisa korekannya gak gawa? Kata Wali Pati mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Pati ini tanpa kopi dan rokok. Pada hari yang ketiga, Wali Pati mulai tidak tahan, hatinya semblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Pati mulai membaca semua hizbiyah kerahkan, dan setelah membaca arfah 3 kali, Wali Pati ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat Wali Pati segerombolan jin di luar gua sebelah kiri kanan 10 meter dari mulut gua. Wali Pati mendatangi bangsa jin yang terdekat di gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Pati datang tampak ketakutan. Ada yang punya api,
tanya Walipati kepada bangsa Jim. Kami nggak punya, jawab mereka. Walipati langsung ngobrak-abrik tempat para Jim tersebut. Para Jim lari tunggang langgang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya, setiap tempat yang ada Jimnya didatangi oleh Walipati ini, dan kalau ditanya jawabnya enggak punya korek api, maka Walipati ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa Jim di Gunung Arjuna melihat sekap terjang Walipati ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan Jim di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Walipati, namun Walipati menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa Jim. Dan akhirnya tiba Walipati di pusat kerajaan bangsa Jim. Ketika sampai di gerbang kerajaan Walipati disambut oleh dua prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Walipati dan mengantarkan kepadanya. Tampaklah wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit Jim ini melihat Walipati. Dengan suasana tergegap prajurit ini mempersilahkan kepada Walipati untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana Raja Jim yang bernama Ismoyo ini sudah mengganggu kedatangannya Walipati. Setelah Walipati masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dan singgasananya menyambut langsung Walipati dan mempersilahkan Walipati untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut, Raja Ismoyo ini bertanya, hamba dengan Tuan Walipati telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu. Walipati menjawab, aku mencari korekan, apakah Anda punya? Seluruh prajurit tegang menunggu jawab raja mereka. Senjata, pedang, dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemerahan keluar dari pori-pori para prajurit Raja Jim. Yakin Raja Ismoyo, suasana tegang masih sangat terasa sakti. Tergegapnya ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. Tuan Wali, buat apa korekan tersebut kalau hamba boleh tahu? Tanya Raja Ismoyo. Buat menyalahkan ini dan membuat ini, jawab Walipati sambil menunjukkan rokok dan kopinya. Hanya untuk itu? Tanya Raja Ismoyo heran. Ya, hanya untuk ini, jawab Walipati singkat. Raja Ismoyo membanting dalam hati. Wali ini aneh, masa hanya gara-gara pengen ngerokok dan ngopi aja dia telah menghancurkan kerajaanku. Dasar wali semprul. Namaku Pati, bukan semprul. Sudah Walipati. Maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba. Raja Ismoyo mulai takut dengan heran. Terus gimana sampean? Piye korean, ada tidak? Tanya Walipati lagi. Kalau hanya itu, menyalahkan itu, pakai ini aja Tuan, jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari tangannya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api. Maaf baru ingat, hehehe, jawab Walipati sambil
cengesan. Walipati mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok Jisamsu refill dengan mulai menghisap rokoknya. Allahu Allahu Allah. Begitulah yang terdengar ketika Walipati merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, "Buatkan kopi buat Tuan Wali ini." Perintah Raja Ismoyo sambil mengopi dan Walipati dan menyerahkan kepada panglimanya. "Jangan manis-manis ya," Walipati berpesan. Raja Ismoyo ini yang terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia sekarang berubah bagikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Walipati sampean tidak merokok. Ternyata Walipati tidak menjawab sang raja. "Apakah sampean jin Muhammadiyah?" tanya Walipati. "Saya tidak mengerti maksud Tuan," jawab Raja Ismoyo heran. "Maaf, agama sampean apa?" Ternyata Walipati, "Saya tidak beragama," jawab Raja Ismoyo. "Oh gitu," Walipati. Keduanya lalu terdiam agak lama. "Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya?" Ternyata Raja Ismoyo penasaran. "His dan sholawat wajib Walipati. Maukah Tuan mengerjakan kepada saya?" pintar Raja Ismoyo. "Ya boleh, tapi sampean harus masuk Islam dulu." "Wajib Walipati." Lalu Raja Ismoyo mengambil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajurit. Dalam sekejap bela agung istana raja dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersumpah di kaki Walipati diikuti seluruh rakyatnya, "Kami dengan ini Sukaraja siap masuk Islam, mengikuti agama Tuan," kata Raja Ismoyo kepada Walipati. "Baiklah, ikut apa yang aku ucapkan," kata Walipati. Dengan suara yang sangat berwibawa Walipati mengucapkan 2 kalimat syahadat, diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh gunung Arjuna. Bahkan seluruh hewan di gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Walipati mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya Walipati tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir, dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Walipati akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. "Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi," pintu Raja Ismoyo kepada Walipati. "Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari," kata Walipati. Dan dengan tersenyum Walipati mendekati Raja Ismoyo dan memegang data Raja Ismoyo sambil berkata, "Ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus, ucap Allah, Allah, Allah secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun, teruslah berzikir dan berusahalah selalu dalam keadaan punya
fudlu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan. Jawab Raja Ismoyo dengan takdim. Kulo hatimu sudah berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu, kata Wali Pati. Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo. Jangan sekali-sekali punya niat ingin menjadi wali karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah, jangan ada niat yang lain. Jelas Wali Pati. Setelah menghisap rokoknya, Wali Pati berkata lagi, Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini, yang mengangkat para walinya dari kalangan manusia. Jasad Wali Pati lagi. Oh gitu. Kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat ridho dan keputusan Allah tersebut, jawab Raja Ismoyo mengangguk. Kalau boleh tahu Tuan, ini wali yang bagaimana? Tanya sang ridho dengan keputusan Allah tersebut, jawab Raja Ismoyo mangut. Kalau boleh tahu Tuan, ini wali yang bernama. Tanya Raja Ismoyo selanjutnya. Aku adalah Wali Abdul, wali pengganti kalau istilah dengan sepak bola sebagai pemain cadangan. Wali tingkat rendah, aku dulu hanya seorang abdi, seorang kiai. Tugasku hanya menyampaikan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal, aku yang dipilih Allah sebagai gantinya, terang Wali Pati. Wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Ternyata Raja Ismoyo dengan bersemangat. Ya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, maka harus tetap semangat, karena di mata Allah derajat seorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, guna untuk mengatur dan menatar manusia dari wali pilihan, dari para hamba yang dihendakinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tetapi karena kehendak Allah. Jadi salah benar kalau ada orang yang ingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali, jawabnya Wali Pati. Terima kasih Tuan, mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang manfaat, ucap Raja Ismoyo. Akhirnya Wali Pati pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Pati sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, nanti atau kapanpun kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbakal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jangan mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini. Demi menghormati guru kita Wali Pati, titah paduka akan kami laksanakan, jawab mereka serempak. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.